Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pasko, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Sobrun Jamil. Beliau ini adalah Wakil Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi kita akan berbincang tentang bagaimana perkembangan dakwah anak-anak muda di Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Burhan. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik. Apalagi barusan menikmati nasi becek. Wah, di Nganjuk. luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan Ustadz Sobrun Jamil luar biasa. Jadi untuk berdakwah kepada kalangan muda ini se-Jawa Timur, Ustadz Sobrun mempunyai ikhtiar-ikhtiar yang sangat luar biasa. Jadi bisa berbagi Ustadz ya nanti teman-teman muda yang ada di luar sana bisa juga nanti berkontribusi terhadap dakwah di Jawa Timur. Ustadz Sobrun, bagaimana langkah-langkah dakwah terutama pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Timur ini? Baik. Terima kasih Ustadz Burhan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Fatsko Podcast yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Burhan pertanyaannya. Jadi betul memang kita di Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur khususnya bidang dakwah ini memang sedang berupaya keras untuk membangkitkan semangat-semangat teman-teman muda untuk memperbanyak berdakwah di dunia maya. Artinya berdakwah di dunia digital ya. Sebagaimana kita ketahui, kita ini kan sedang berada di era revolusi industri 4.0, bahkan sudah lewat sekarang era society 5.0, di mana masyarakat ini super cepat mendapatkan informasi, super mudah mendapatkan berbagai macam asupan ilmu, pengetahuan, informasi segala macam melalui media-media sosial. Sehingga kita berupaya di Jawa Timur ini setidaknya masing-masing teman-teman yang aktif di Pemuda Muhammadiyah di kota, di kabupaten, yang kita punya 38 kabupaten kota, itu masing-masing mempunyai gerak langkah dakwah di dunia digital. Terutama begini Ustadz Burhan. Ya. Jadi kita ini kan secara bergerak berdasarkan data gitu ya. Karena kalau kita bergerak berdasarkan data, insya Allah terarah, spesifik, dan insya Allah tepat sasaran. Di antara data yang perlu diketahui oleh sobat-sobat muda sekalian, rahimakumullah, adalah data pengguna internet di Indonesia. Ya. Jadi luar biasa kalau kita lihat datanya. Ini data yang saya dapatkan melalui beberapa riset kecil gitu ya. Pertama, penduduk Indonesia itu kan hari ini atau tahun 2021 itu mencapai 276 juta jiwa. Dan dari 276 juta jiwa tersebut, 170-nya ini melek media sosial. Ya, artinya lebih dari 50%, 60-70% itu melek medsos. Karena melek medsos, maka mereka ini menjadi pengguna aktif. Pengguna aktif medsos dengan 170 juta jiwa ini rata-rata mereka menghabiskan waktu di dalam berselancar di dunia maya itu 8 jam 52 menit. Jadi luar biasa. Luar biasa. Luar ya? biasa. Nah, jadi itu secara data seperti itu, ya ada pengguna medsos, pengguna internet dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk langkah konkretnya, langkah konkret untuk secara aplikatif bisa dilaksanakan. Ini kan kalau misalnya kita berbicara dakwah anak muda, apalagi sasarannya adalah nanti lingkup Jawa Timur. Insya Allah kalau misalnya Jawa Timur sebenarnya syukur-syukur nanti se-Indonesia ya. Jadi kira-kira yang bisa ditangkap, kemudian nanti teman-teman itu bisa mudah untuk mengoperasikan dakwah digital ini, bagaimana caranya Ustadz Sobrun? Iya, terima kasih. Pertanyaan menarik lagi nih jadi Ustadz Burhan. Jadi saya sedikit lanjutkan. Dari 170 juta jiwa tadi yang menghabiskan waktu 8 jam lebih sehari
Berarti mereka kan ingin investasikan sepertiga waktu hidup mereka dengan 24 jam itu untuk berselancar di dunia maya. Nah, sehingga kita punya harus punya ikhtiar teman-teman muda kita sekalian, bagaimana agar perselancaran orang atau manusia penduduk Indonesia yang 170 juta jiwa tadi, perselancarannya menemukan kita di dalam. Artinya setidaknya menemukan pencerahan dari dakwah pemuda Muhammadiyah. Lebih bagus lagi bagaimana mereka itu kemudian ketika berselancar berfaedah, mendapatkan kemanfaatan, tidak hanya sekedar browsing macam-macam, tapi mendapatkan asupan nutrisi rohani melalui dakwah digital yang kita entry. Ya, dari 170 juta jiwa tadi setidaknya yang di Jawa Timur itu kan besar, hampir 40 juta, 40-an juta jiwa ya, penduduk provinsi terbesar kedua penduduknya. Artinya ini cakupan yang saya kira juga menjadi tantangan baru ya bagi kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah membuat konten, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana sekarang ini kita begitu luar biasa ya, dari satu desa itu menjadi desa jutawan, ratusan juta karena menjadi konten kreator. Ini kita ngomong tentang artinya dunia perkontenan untuk media sosial ini sudah luar biasa maju begitu ya. Nah, dunia dakwah tidak boleh ketinggalan dengan hal itu. Karena ini kita mempromosikan kebaikan, kita ini menjadi agen pemasarannya Gusti Allah SWT tentang memasarkan Islam. Artinya untuk keselamatan manusia dunia akhirat, termasuk untuk membangun peradaban mulia di Indonesia. Nah, oleh karenanya ya itu tadi, kita harus kalau kita membuat konten kita membuat konten-konten biasa yang main-main saja serius. Nah, ini kita harus garap juga lebih serius. Dan ini juga yang akan kita sampaikan dan sudah kita kelilingkan ya. Sejak sebelum pandemi gelombang pertama, kita ke Banyuwangi, kemudian ke Ponorogo, kemudian ke Sidoarjo, Malang Raya, Pantura, khususnya. Itu adalah untuk mensosialisasikan ini. Harapannya yaitu tadi bisa terlaksana, teman-teman bisa buat konten dengan sebaik-baik. Nah, memang kita perlu sinergi, Ustaz Burhan. Oh iya. Kita perlu sinergi karena pertama sumber daya yang ada itu mesti dari masjid. Kenapa masjid? Karena masjid ini jelas sumber pemasukannya dari kota amal. Mesti ada lah ya, kota amal dari sumbangan jamaah dan sebagainya, dan di masjid itu mesti ada konten rutin pengajian. Ya. Saya contohkan saja misalkan di Malang itu ada sekitar 250-an masjid. Malang Raya, ya, Kota Malang, Batu dan Kabupaten. Di Sidoarjo mungkin ada sekitar 90 sampai 100-an masjid. Berarti kan kalau kita total rata-rata 100 masjid dari 38 kabupaten kota kali 100 aja atau mungkin 50 lah ya. Ya. Berarti kan kita sudah dapat sekitar 1.500 hampir 2.000-an masjid. Kalau itu konten bisa dibarengkan, kita buat semacam platform digital di dalamnya, konten itu bisa terus menyumbangkan pencerahan dakwah ya, dakwah Islam untuk Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umum. Nah, ya, Ustadz Sobrun Jamil, kalau dari bidang dakwah pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, adakah platform yang itu untuk menjadikan ya sarana bersama untuk dai-dai muda yang ada di Jawa Timur ini? Iya, jadi dari kita lanjutkan dari hasil riset tadi, Ustaz. Iya. Jadi yang paling tinggi aksesnya di Indonesia ini adalah yang paling banyak diakses media sosial adalah YouTube. 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 Ya? Yang kedua dari Instagram, yang ketiga adalah Facebook dan seterusnya ke bawah. Oleh karena itu, kita akan memanfaatkan 3 platform digital yang sudah ada ini untuk kita gabungkan dalam platform kita. Kita sudah buat, pertama kita masih dalam bentuk website ya. Dalam website ini mengkolaborasikan 3 platform digital tadi masuk ke dalam kita. Jadi website tadi isinya adalah peta masjid-masjid Muhammadiyah, Dari mana saja, mulai dari ujung timur Banyuwangi sampai ujung barat ada Pacitan, ujung utara ada Tuban dan seterusnya. Masjid-masjid itu kita petakan dan di dalamnya ketika diklik nanti barangkali bisa diakses oleh para pemirsa di masjid.pwpmjatim.org. Nah itu teman-teman insya Allah akan bisa mengakses dari situ. Misalkan masjid di di Sidoarjo ada Masjid An-Nur misalkan. Masjid An-Nur diklik, kemudian di situ ada menu website.
link Instagram, link YouTube, link Facebook. Nah, disitulah teman-teman kemudian bisa mengakses dan kemudian bisa melihat, oh ini ternyata aktivitas yang dilaksanakan Masjid di Masjid An-Nur itu. Iya. Apa keunggulannya, apa hal-hal yang bagus di sana bisa ditiru, kajian live-nya dan seterusnya. Dan apa yang mungkin bisa berbagi Betul. kepada masjid yang lain. Betul. Dan itu kalau kita kembangkan lebih jauh lagi dan bersinergi tentu saja dengan ayahanda-ayahanda kita yang tentu saja ini akan menjadi platform yang membantu beliau-beliau, misalkan di majelis tablek ya, majelis tablek yang membawahi masjid-masjid dan seterusnya itu akan menjadi, kita akan membantu beliau-beliau platform ini untuk menjadikan para kiai-kiai kita yang di masjid-masjid itu jadi terpublikasi, ya kan? Jadi kita anak-anak muda ini yang megang laptop, kamera dan sebagainya, kita yang bagian itu, ya kan, kita masih nyantri ya. Nah kemudian kiai-kiai kita di masjid-masjid kita, ustadz-ustadz kita ya, guru-guru kita, itu kita buatkan konten-konten ini. Beliau kan sebenarnya sudah menjadi konten kreator, tapi hanya saja beliau tidak berbekal dengan laptop dan kamera-kamera seperti ini. Nah, nanti kita yang bagian itu, beliau tinggal menyampaikan ilmunya. Nah itulah tugas kita. Jadi adanya sinergi anak-anak muda, kemudian dengan bapak-bapak yang itu nantinya menjadi kekuatan dakwah digital itu. Iya. Oh, terima kasih Mas Ustadz Sobrun Jamil kedatangannya atau penyampaiannya pada kesempatan ini. Iya. Jadi mungkin sedikit Ustadz. Ya, Ustadz Sobrun kira-kira kasih kata-kata semangat untuk anak-anak muda berdakwah ya, terutama di era digital ini. Ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kita harus bersemangat dalam berdakwah ya, menyampaikan kebenaran, karena kita ini akan selalu menjadi umat terbaik manakala senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi syarat menjadi umat terbaik kalau masih mau amar ma'ruf nahi munkar. Karena saat ini ya kita coba bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar di dunia digital. Kemudian yang kedua, kita perlu mengingat-ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang motivasi agar kita mau berdakwah, yaitu mandala ala khairin falhu mithlu ajrin fa'il. Siapa yang menunjukkan satu kebenaran, satu kebaikan, ya, ala khairin itu menunjukkan satu kebaikan, falhu mithlu ajrin fa'il, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Itu kalau satu. Nah kalau 170 juta jiwa tadi, 5%-nya saja melakukan apa yang telah kita beri penyampaian, betapa Allah SWT telah menjadikan pahala besar buat kita dengan potensi yang kita miliki. Nah, itu kira-kira yang asupan semangat lah untuk kita semua ya, tidak hanya untuk pemirsa tapi untuk kita semua Ustaz Burhan. Iya, untuk kita semua. Jadi terima kasih Ustaz Sobrun atas ilmu-ilmunya pada kesempatan ini. Sahabat-sahabat Fatko Protest, inilah dari nasihat atau ajakan dari Ustadz Sobrun Jamil, Wakil Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.